Ini lebih karena ini kan apa namanya recruitment dan Hacktivate juga ini ada hubungan sama recruitment juga ya. Mungkin pertanyaannya ini buat kedua-duanya. What will the process of recruiting look like post crisis and how can leaders optimize it? Maksudnya ya karena ini kan lagi ada COVID, yang kita selalu dengar adalah banyak kan orang di layoff. Tapi pastikan ada there will always be the light at the end of the tunnel nih. Pasti crisis will be over. Oke, ini untuk Recruit dan Hacktivate. What recruiters are saying about the tech job market right now? Jadi mungkin apakah ada perubahan, ada shifting dari sisi orangnya sendiri? Apakah these tech people harus becoming something? Mungkin dari Ferdinand dulu. Oke. Kebetulan di tim saya pegang placement juga buat teman-teman anak-anak yang baru lulus ini kita placement. Yang kita lihat sih sebenarnya ada beberapa perubahan ya. Pertama, perusahaan-perusahaan startup yang dulunya mengambil fresh graduate atau orang yang baru, junior engineer lah kita panggil mereka, itu lebih banyak. Sekarang itu mereka lebih cenderung mengambil yang sudah medium lah. Mereka sudah punya pengalaman 2-3 tahun. Mungkin ada berhubungan sama yang tadi Nico sempat mention ya. Karena kita ada layoff yang cukup banyak dari mungkin ada beberapa yang unicorn yang mereka ready to work dan kadang-kadang mereka sampai di titik ya udah better than nothing, just take it gitu kan. Jadi mereka shifting dari sisi kita mungkin sekarang dari sisi budget kan pasti tight nih company ini, mungkin training mereka kurangin, mungkin personal people development-nya dikurangin, akhirnya mereka mencari yang namanya saya bilang hijack lah ya, orang yang sudah punya pengalaman tinggal dipasang plug and play, jadi. Tapi ada company juga yang memang dia nggak mampu secara kapasitas untuk ngambil, dan dia masih bisa untuk didik dari dalam, ya dia masih tetap ngambil orang-orang yang junior, gitu. Cuman memang nggak bisa, kalau saya sih lihat nggak bisa di-generalisir, karena kalau saya lihat dari data points yang kita punya, memang dua ini ada. Ada yang company memang shifting ke arah dia mau ngambil medium, mungkin karena supply banyak, demand-nya berkurang, harganya bisa dinego, sehingga dia mengarah ke sana. Ada juga company yang tetap stick dengan, saya mau yang junior. Karena mungkin dia punya sebuah career plan bahwa orang ini mau dididik dari dalam. Oke, jadi kalau mungkin dari sisi Hacktivate, it's more towards the juniors ya. Karena kan creating more people kan. Yes, betul. Saya nambahin juga mungkin ya. Yeah. Dari kita juga siswanya tuh tidak semuanya purely mereka itu tidak punya background. Jadi ada beberapa yang orang sudah punya background Java, sudah pernah kerjain C gitu ya. Tapi mereka mau mencoba kerjain JavaScript. Kebetulan kita pakai stack-nya kan JavaScript. Jadi mereka mau nambah kapasitas mereka ngambil. Jadi orang yang mungkin sudah pernah handle project Java dulu untuk banking, mereka masuk ke JavaScript untuk bikin web sama apps. Oke. Dan mungkin yang new programming languages ya, yang baru-baru lah ya, apa new database. Tapi kalau dari sisi soft skill sendiri nih, mungkin apakah ada new edition di Hacktivate gitu? Kan mungkin kalau tech people they're known as nerdy, tapi mungkin sekarang dengan work from home they have to be able to present jadi kayak marketing juga, dan harus bisa mengerti flow process of the business gitu. Mungkin ada something yang dilakukan oleh Hacktivate? Oke. Kalau dari Hacktivate, sebenarnya akademiknya kita tuh ada 2 komponen. Ada komponen utama itu technical skill, yang mereka pelajari itu si full stack JavaScript. Komponen kedua kita panggilnya engineering empathy. Apa sih yang mereka pelajari di engineering empathy? Kita tahu bahwa 4 bulan menciptakan junior developer itu bukan proses yang mudah, makanya kita panggilnya bootcamp. Kasarnya mereka dicambuk lah. Nah, mereka pasti akan mental breakdown nih, kalau orang yang nggak kuat. Jadi yang kita masukin ke dalam engineering empathy ini adalah cara bagaimana kamu mengenal stress level kamu, dan bagaimana kamu cope dengan rekan kamu. Kenapa? Waktu mereka lulus, kalau tidak menjadi freelance, mereka pasti bekerja di dalam sebuah tim. Most likely lah.
Karena kan group of engineers itu akan bekerja sebagai satu tim produk. Nah, yang kita ajarin ke mereka adalah kamu kenalin diri kamu kenalin sumber stres kamu, kemudian bagaimana kamu cope dengan rekan-rekan kamu di sekeliling. Jadi komponen belajar mereka pun selain itu mereka akan diberikan project. Ada namanya pair project di mana saya duduk berdua dengan si A mengerjakan sebuah project yang sama. Kemudian di akhir daripada mereka sekolah atau bootcamp di fase 3, mereka akan membuat sebuah project. Project itu bentuk MVP, waktu yang mereka punya itu kurang lebih 5 hari lah. Makanya bisa dibilang mirip-mirip hackathon, dan mereka harus present sebagai bagian dari kelulusan mereka di Hacktivate. Sebelum itu, salah satu co-founder kita, Riza Fahmi, itu akan memberikan mereka itu materi di mana mereka sebagai developer tuh belajar untuk pitch. Bagaimana kamu bisa menjelaskan produk yang kamu bikin, kelebihannya apa sih? Bagaimana kamu melakukan itu? At the end, kita juga ada mock-up interview, di mana tim placement kita itu mempersiapkan anak-anak ini, kamu nanti kalau ketemu interviewer, HR, ataupun user, itu tidak seperti yang kamu pelajari di dalam teori. Jadi kita benar-benar ngasih dia proses interview dan membuka kacamata mereka, bahwa kamu interview tuh ini loh, cara dia menggali tuh kadang modelnya seperti ini, kadang tuh dia akan press kamu di sisi ini, kamu harus begini posisinya, dan mereka akan mendapatkan, oh ternyata gitu ya, gitu kan. Karena kadang-kadang kalau kita ngelihat dari teori kan, oh ya kayaknya bisa begini, begitu duduk, kadang-kadang kita orang yang nggak biasa duduk di interview, ketemu sama orang, bisa terdiam gitu, bisa nervous, dan akhirnya AO. Nah, anak ini bisa jadi pintar, tapi karena tidak represent well themselves, kelihatannya jadi kayak nggak pinter gitu. Kira-kira gitu sih journey-nya si siswa itu dari masuk pertama sampai ke bagian terakhirnya. Oke. Thank you. Ya, Oke, sama-sama. Nico, mungkin ada what recruiters are saying about the tech job market right now? Definitely tadi di awal sudah sempat ngomong kayak memang ada almost like 50% decrease in the demand. Terus nggak cuma itu juga, tapi kita juga ngelihat kayaknya recruiter sama hiring managers itu becoming jadi lebih picky sekarang, lebih pikir kayak about 10% more picky. Kita ngeliatnya gimana? Kita ngelihat kayak from the berapa persen yang recruiter itu atau hiring manager interview dari yang mereka dari dari total CV yang mereka lihat. Jadi kita ngeliatnya sekitar ada 10%. Sekarang mereka tuh lebih picky setelah 2 bulan atau 3 bulan pandemi ini. Jadi kita ngelihat based on ini, dan hopefully ini rebound soon lah. Jadi mungkin things will get settled down, jadi lebih semuanya stabil. But dari data yang kita lihat, justru nggak cuman talents aja yang compete gitu buat posisi, kayaknya rekruternya pun juga compete gitu. And not a easy competition juga, soalnya walaupun supply-nya banyak, mereka juga udah diminta buat mungkin hiring the right people, better people gitu by the HRD team atau managers. Jadi kita ngeliatnya sih nggak cuman acquire doang yang susah, tapi retain pun juga susah karena sekarang jadi semua orang seakan-akan mau keep the company or the tech industry and the tech market itu as lean as possible, nggak buang extra money or unnecessary budget, apalagi on people gitu. Jadi ya dengan gimana cara retainnya, ya bisa dengan kasih fun projects atau clear development path, atau mungkin kayak new normal punya benefit kayak kerja dari rumah dan lain-lain gitu. Jadi makanya itu salah satu fokusnya Ekrut juga, kita ngelihat orang-orang semakin lama walaupun makin banyak yang apply, yang di interview pun itu semakin lama semakin sedikit gitu. Jadinya Ekrut pengen fokus banget ke bagian matching gitu, di mana itu termnya Ekrut buat making the job seekers and the talent seekers itu actually meet, and itu jadi kayak salah satu fokusnya data science team together sama product engineering team gitu, buat better assess talent punya skill, talent punya hard skill, soft skills, preferences, gaji on both realms gitu. Jadi in short, basically I think it's gonna be a tough competition in the next couple of months, I guess, or even longer. Okay, in terms of competition, ada nggak seperti ya mungkin your clients ya jadi saling tarik, ini tarik dari sini,
Ternyata ini juga tarik dari apa applicants-nya your clients juga gitu. Iya. Ada nggak seperti itu? Itu sih kayaknya udah dari dulu And lumayan if ada. If yes, what do you do? Iya, itu actually memang lumayan sering, bukan dibilang lumayan sering, tapi ada lah. Kadang-kadang kalau dari internal itu bisa dibilang oke, nggak apa-apa. Soalnya us as a recruit, we still get the karena jahatnya bilang kayak we still get the revenue anyway gitu ya. Tapi kasarnya kayak udah mulai compete-nya sama orang yang karena outside recruit, it doesn't matter sih. Kayak I think the negotiation skill, kayak kita punya recruiter itu represent ya kita talents punya, we have the team gitu dedicated buat company-nya, which is we call them account managers. Mereka berdua bisa dibilang try to find the best deal as possible from the benefits, from the net or gross salary. We're talking like every single parameters in the offer letter that we can find gitu. We try to negotiate as much as possible buat si orangnya. We try to negotiate from the office standpoint, kayak di sini ada tempat rokoknya dekat banget, atau di sini ada mungkin WC-nya bagus, kan like pretty much like everything gitu. Jadi there's no really like one single recipe buat gimana orang actually pindah ke satu company versus the other, tapi just like we try to keep selling our clients that we actually verify every single client in eCruit gitu. We're not like we're still marketplace, but the marketplace that we actually we curate on both sides. We curate the talents, we curate the employers. Jadi sebetulnya nggak ada yang abal-abal gitu di tempatnya kita. Jadi sorry to say, tapi answernya pretty much depends sih gitu. Okay, alright, thank you. Okay, next questions from Arya. Apa yang dilakukan eCruit pada masa pandemik ini? Diperkirakan tak lama lagi kondisi bakal mulai normal. Apa antisipasi eCruit usai pandemi?